Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara sekalian, kesempatan ini bertemu dengan saya untuk membahas satu topik dalam imunologi, yaitu terkait respon imun tubuh terhadap infeksi mikroorganisme. Materi ini tentu menjadi salah satu materi yang penting untuk saudara sekalian pahami, karena sesungguhnya imun tubuh itu diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadikan kita memiliki daya tahan terhadap berbagai macam gangguan yang muncul dari luar. Ya, tentu saja gangguan itu adalah mikroorganisme. Mikroorganisme di sini banyak sekali yang menjadi cakupannya, mulai dari jamur, bakteri, virus, ya. Bahkan sebagian serangga yang disebut dengan microbugs itu menjadi mikroorganisme yang bisa menginfeksi tubuh kita. Nah, saudara sekalian, pertama, materi ini kita bahas dengan melihat satu data yang muncul pada layar yang Anda saksikan bersama. Pada layar ini Anda bisa saksikan betapa vaksin itu memiliki efektivitas yang sangat dramatis, ya, dalam menurunkan penyakit infeksi. Vaksin ini adalah data yang dikumpulkan oleh Departemen Kesehatan Amerika Serikat yang menunjukkan, pertama, ini macam-macam penyakit yang menginfeksi atau macam-macam mikroorganisme yang menginfeksi tubuh, dan disebut nama penyakitnya di sini. Rubella, tetanus, hemophilus influenza, difteri, dan seterusnya. Kita lihat di sini kemunculan maksimum case, ya, atau kemunculannya yang paling tinggi itu contoh difteri di tahun 1921, 206.939 per tahun ini, ya, tahun 1921. Dan number case in 2009, ya, di 2009 itu 0, ya. Jadi difteri itu sudah di 2009 sudah tidak ada kasus difteri di Amerika Serikat, dan seterusnya. Polio juga demikian, dan seterusnya. Ini dalam rangka menunjukkan terkait efektivitas dari vaksin dalam menurunkan angka infeksi. Nah, vaksin ini adalah satu komponen untuk meningkatkan imun tubuh, ya. Satu komponen untuk meningkatkan imun tubuh. Satu usaha untuk membuat tubuh jadi kuat, ya. Nah, saya tidak akan membahas vaksin secara mendalam karena mungkin ada babnya tersendiri. Tapi dari sini kita berangkat bahwa ternyata tubuh kita itu bisa dilatih untuk kebal terhadap berbagai penyakit infeksi dengan jalan vaksinasi. Nah, kita langsung masuk dalam tinjauan imun, ya, imun tubuh. Nah, di sini ada sebuah grafik yang bisa Anda saksikan ketika pertama antigen H masuk. Artinya antigen ini adalah masuknya infeksi, baik itu mikroorganisme maupun hasil metabolisme mikroorganisme tersebut. Kalau disebut antigen, berarti hasil metabolismenya yang bersifat toksik terhadap tubuh. Nah, di dalam tubuh kita ada sel-sel antibodi. Di antaranya adalah contoh ini, naif B cell, sel B yang belum termodifikasi, artinya sel B yang masih belum mendapatkan paparan antigen.
Ya. Nah, kemudian ketika dia mendapati ada antigen masuk atau ada infeksi masuk, maka sel ini akan menjadi sel yang memiliki memori, gitu ya, memiliki memori. Nah, serum antibodinya jadi naik. Ya, dia memunculkan antibodi sekaligus dia menjadi memori. Antibodinya jadi naik. Serum antibodi titernya jadi naik. Untuk apa? Untuk menetralisir antigen ini. Untuk menetralisir antigen. Nah, setelah antigennya ternetralisir, maka akan turun serum antibodinya. Ini yang dimaksud ketika infeksi sudah tertangani. Ketika infeksi sudah tertangani, sel B ini tetap hidup. Ada yang tersimpan menjadi sel memori. Sel memori ini kemudian ketika ada, dan serum antibodinya jadi naik ya. Jadi yang di awal yang warna hijau ini, ketika dia mendapati infeksi dan infeksi itu sudah reda, antibodi itu jadi naik. Artinya ada penambahan antibodi baru untuk menangkal ketika ada infeksi yang sama di waktu yang lain datang. Betul jadi kan? Dan itu betul ketika ada infeksi baru, infeksi datang yang sama-sama antigen E ya, maka respon keduanya jadi lebih cepat dan lebih tinggi antibodinya. Dan ini tentu saja menjadikan percepatan untuk kesembuhan. Ya. Sel B memori jadi lebih banyak. Nah, kemudian yang juga kita amati ada antigen Y. Nah, sel B memori yang lain akan yang awalnya naif, artinya disebut sel B memori yang baru terbentuk ini ya, belum dipapar dengan antibodi, masih asli ya. Itu kemudian dapat antigen Y, artinya ada infeksi baru masuk, maka dia merespon seperti respon yang pertama. Dengan ini kedua-duanya semuanya punya memori, dan ketika ada antigen baru masuk yang sama ya, dalam waktu yang lain, antigen yang sama baru masuk di waktu yang lain, maka dia akan cepat merespon. Nah, ini yang kemudian dijadikan prinsip dalam vaksinasi. Jadi vaksinasi itu dilakukan untuk menaikkan memori, sel memori ini dengan membuat apakah itu virus like partikel seperti virus, apakah partikel seperti antigen yang tidak lagi, misal kalau virus misalkan non virulen ya, kalau vaksinasi virus non virulen yang sudah dihilangkan sifat virulensinya atau dilemahkan atau dibuat sintetiknya sehingga dia tidak invasif seperti sebagaimana virus asli. Itu kalau kalau ngomong vaksinnya. Nah, yang kita titik tekankan di sini ketika sel imun itu dipapar dengan adanya infeksi, maka dia akan punya memori, dan memori itu mempercepat munculnya respon imun selanjutnya. Nah, itu.